Rasman nggak ujuk-ujuk ambil, tidak bisa. Ini acting atau memang benar-benar serius ada kejadian? Karena Rasman Nikita kan sama aja, jangan-jangan mau naikin rating lah. Oke, Bang, tapi kan terkait ada hukum adopsi, ada udah mau ngadopsi nih, Rasman ingin mengadopsi Loli anaknya Nikita, dan Nikita juga udah ambil aja. Itu sebenarnya kalau dihukum seperti apa sih, Bang, untuk mengadopsi Begini anak? ya, namanya adopsi itu adalah anak yang di bawah umur. Ketika ibunya sudah rela anaknya untuk diadopsi oleh seseorang, ya, karena memang untuk adopsi itu kan macam-macam faktornya. Ada faktor ekonomi, ada faktor kekeluargaan, ada faktor balas jasa atau segala macam. Nah, kalau Loli sebagai anaknya Nikita mau diserahkan ke Rasman, maka tinggal kan minta penetapan pengadilan itu supaya Loli bisa diadopsi. Tapi apa mungkin Rasman serius mau mengadopsi Loli? Kita kan semua tahu Rasman, ya. Nah, apakah memang Nikita pun juga perlu uang, makanya anaknya diserahkan untuk diadopsi? Yang saya dengar kan malah berantem, di mana Rasman diketok kepalanya sampai berdarah, akhirnya dibuat visum dan dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Jadi cerita mana yang benar gitu. Bang, mungkin abang bisa beranggapan kenapa sih Bang si Loli itu kok begitu keras gitu kepada ibunya, Bang? Ada tanggapan apa? Nah, ini semua pembinaan kepada orang tua. Kalau emaknya nekan terus si Loli, ya mungkin si Loli berontak. Tapi biar bagaimanapun, karena si Loli masih berumur 16 tahun, maka dia belum bisa bertindak sendiri. Masih dibayang-bayangi oleh ibunya. Dan Loli pun masih dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan ada KPAI yang mengawasi emaknya, mengawasi anaknya. Nah, sekarang keseriusan Rasman dengan Nikita ini seperti apa ya, berdua yang tahu. Apa ini acting atau apa? Bang, ini mereka udah saling lapor loh, Bang. Kejadian mereka ribut di Polres sudah saling lapor. Dan menurut Abang itu kayaknya bukan settingan atau bukan main-main, Bang, karena sudah terjadi kejadian, Bang. Nah, Abang menanggapinya seperti apa, Bang, melihat keributan ini? Ini aduan. Besok mereka peluk-pelukan, hari ini berantem, habis itu peluk-pelukan lagi, berantem lagi. Nah, kalau Nikita sudah melaporkan Rasman penculikan anak dan Rasman melaporkan Nikita penganiayaan, ya, terus di Polres yang sama mungkin kan dimediasi, ya. Kalau nggak dimediasi berarti prosesnya jalan. Nah, proses berjalan ini Nikita terbukti menganiaya Rasman dengan mengetok jidatnya sampai berdarah dan dibisuk, ya kan? Nah, sedangkan Loli melaporkan Rasman di tempat yang sama, di Polres yang sama, bahwa anaknya diculik. Nah, kalau anak diculik kan tinggal ditanya ke Loli, lu benar nggak diculik? Atau lu lari dari rumah datang ke tempatnya Rasman. Tapi pengakuan si Rasman bahwa Loli itu kabur dari rumah aman, terus menemui Rasman untuk minta. Nah, itu kan pengakuan Rasman dan Loli, ya kan? Nah, sekarang keseriusan Loli ini diculik itu kan Loli yang tahu. Terus juga laporannya Nikita ke Polres mengenai Rasman penculikan itu benar nggak? Kalau itu benar, tinggal dibuktikan. Kalau memang sama-sama bersikeras nggak mau damai dan tidak mencabut laporannya, ya proses hukum kan berjalan. Tinggal diserahkan ke Kejari Jakarta Selatan. Satu melaporkan penganiayaan, yang satu melaporkan penculikan. Tinggal dibuktikan, masing-masing membuktikan aja kan gitu. Oke. Bang, kalau Loli kan masih 16 tahun nih, Bang. Apakah dia bisa mengajukan diri, Bang, untuk diadopsi, Bang? Nggak bisa, emaknya masih bertanggung jawab. Kecuali dia diterlantarkan. Kalau dia diterlantarkan, Rasman nggak ujuk-ujuk ambil, tidak bisa. Kan ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, dan ada KPAI yang bisa memfasilitasi. Jadi nggak ada anak keluyuran diambil mau diadopsi, emang siapa? Walaupun anak itu yang meminta untuk diadopsi. Dia masih di bawah umur. Kalau emaknya keberatan,
Tapi emaknya sudah mengikhlaskan. Kalau emaknya sudah mengikhlaskan, diantar aja nih lu adopsi, tapi ada proses pengadilan. Oke, cukup yuk. Makasih, Bang. Terima kasih, Bang.